dahulu mengenai sejarah perkembangan ilmu akupuntur. Kemudian kita lanjutkan pada materi atau substansi vital, dan terakhir kita masuk pada titik akupuntur general, 5 titik akupuntur general yang bisa digunakan untuk semua kasus secara umum. Oke, kita akan masuk pada sejarah singkat dari perkembangan ilmu akupuntur. Yang mana akupuntur itu berasal dari Tiongkok atau Cina sejak 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu. Nah, pada saat itu masyarakat Cina kuno itu memiliki kepercayaan bahwa di tubuh manusia ada jalur energi. Jalur mengalirnya energi yang mana energi itu tidak bisa terlihat, tapi ada dan mengalir di sepanjang tubuh manusia. Itulah yang dinamakan meridian. Meridian yang mana ada ratusan titik. Ada ratusan titik sambung menyambung melalui sebuah garis yang mengalirkan energi atau qi. Yang mana kalau ada sumbatan di situ bisa menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, akupuntur yang identik dengan jarum itu pada zaman tersebut masih terbuat dari batu yang ditekankan atau didorong pada titik-titik akupoin yang biasa disebut dengan teknik akupressure. Itu masih pakai batu. Kemudian menjadi bambu. Setelah batu kemudian berubah ke bambu atau ke kayu. Kemudian berubah ke perunggu. Sampai pada akhirnya bisa menggunakan stainless atau aluminium dan lain sebagainya. Jarum yang berkembang sampai sekarang. Kemudian dari Cina, akupuntur itu menyebar ke negeri-negeri tetangga, Jepang, Korea, kemudian juga menyebar sampai ke barat, sampai ke Inggris, ke Amerika. Dan kemudian muncul ada patung meridian, patung akupuntur, peta akupuntur, gambar-gambar titik akupuntur beserta penjelasannya oleh akupunturis atau ahli akupuntur. Termasuk juga buku-buku akupuntur yang dari Cina asalnya itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa yang kemudian mendukung perkembangannya di seluruh penjuru dunia. Kemudian muncul teknik-teknik selain akupuntur Cina. Ada yang dari Jepang, ada yang dari Barat, dan sebagainya. Ada style-style atau teknik akupuntur khusus dari negara-negara tertentu. Nah, akupuntur itu masuk ke Indonesia dibawa oleh perantau atau pendatang dari Tiongkok, dari Cina. Kemudian tahun 63 itu baru muncul penelitian dan pengembangan pengobatan timur. Pengobatan timur yang termasuk juga akupuntur. Nah, pada itu juga dibentuk tim riset ilkam, pijat, dan akupuntur ini. Akupuntur yang juga termasuk TCM. Jadi tidak hanya tusuk jarum, ada moksibusi atau moksa yang seperti rokok itu dibakar kemudian ditekatkan di titik akupuntur, titik akupoin. Kemudian ada juga tuina cucen atau pijat Cina yang menggunakan alat bantu tertentu dan metode pengobatan tradisional timur yang lainnya.
Tahun 63 praktek akupuntur secara resmi untuk pertama kalinya di Indonesia itu di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Itu praktek akupuntur yang pertama ada di rumah sakit di Indonesia. Baru tahun 75 muncul organisasi di bidang akupuntur, bermacam-macam organisasi. Ada IAI, PAI, dan INI. Yang kemudian organisasi itu semakin berkembang sampai saat ini menjadi banyak sekali organisasi profesi akupuntur. Nah, itu secara singkat akupuntur dari Cina sampai ke Indonesia. Yang mana karena akupuntur itu terbukti efektif di dalam pengobatan, maka semakin berkembang tiap masa, dalam setiap masa, karena memang terbukti efektif sebagai pengobatan tradisional. Oke. PPT berikutnya apakah terlihat? Tadi kok tidak bergerak katanya. Yang ini pengenalan teori atau materi substansi vital. Apakah terlihat? Mungkin itu sih, Bu, biar diperbesar slide-nya. Pakai slideshow. Nah, jadi teori mengenai materi atau substansi vital yaitu bagian penting suatu penyusun-penyusun di tubuh yang vital, yang penting bagi manusia di dalam sudut pandang TCM. Yaitu ada 4 substansi atau 4 materi, yaitu ada Qi atau energi, kemudian darah atau Jie, tulisannya Sui, kemudian esensi atau Jing, kemudian zalir atau cairan tubuh, yaitu Jin Ye. Itu ada 4 materi vital di dalam tubuh, yang mana agak berbeda jika dikaitkan dengan medis barat. Qi atau energi, dan darah juga nanti akan agak esensi atau Qing juga tidak ada padanannya di medis barat. Kemudian zalir atau cairan tubuh itu nanti juga agak berbeda dari medis barat. Nah, kita memahami konsep Qi di dalam kedokteran Cina, maka juga perlu memahami filsafat Cina kuno sebagai asal perkembangan ilmu TCM, ilmu akupuntur.
Jadi qi manusia itu dianggap sebagai interaksi antara qi langit dan qi tanah atau qi bumi. Itu dalam sudut pandang filsafat Cina. Energi manusia itu adalah perpaduan antara energi dari langit dan energi dari bumi. Yang mana qi atau energi itu bisa mewujud secara fisik dan bisa secara spiritual. Mewujud secara fisik yang menggerakkan tubuh ketika tangan kita bergerak. Kemudian ketika jantung berdetak, ketika kita berjalan, ketika kita berpikir. Kemudian ketika aliran darah itu mengalir. Itu semua membutuhkan qi atau energi. Kemudian secara spiritual, secara konsep spiritual yang tidak berkaitan dengan fisik. Tapi utamanya ketika mempelajari TCM kita memahami qi secara sudut pandang fisik berhubungan dengan kesehatan dan tubuh manusia. Kemudian padat dia menjadi bentuk fisik, bentuk fisik, bentuk yang lebih padat. Dan qi itu mengalir terus-menerus. Selama manusia masih hidup, maka qi atau energi di dalam tubuh akan mengalir terus-menerus. Mengalir secara lancar, itu dalam keadaan sehat. Tapi ketika dalam keadaan sakit, qi akan tersumbat atau terhambat pergerakan atau alirannya. Sehingga menimbulkan berbagai macam penyakit. Nah, ada banyak tipe qi, tapi kita hanya membahas nama-namanya karena akan sangat panjang jika dipelajari satu persatu. Maka harus ada bab-bab khusus waktu yang lebih longgar lagi. Jadi ada qi asli, kemudian qi makanan, qi pengumpul, qi sejati, qi penggizi, dan qi pertahanan. Yang mana masing-masing qi tersebut memiliki fungsi masing-masing. Memiliki Slide-nya nggak fungsi jalan. yang berbeda-beda. Maaf Sifu, slide-nya nggak jalan. Nggak jalan? Coba. Oh ya, ini udah jalan. Tapi bisa dibesarin nih. Kalau segini, apakah terlihat? Yang di slideshow, dibuat slideshow biar lebih. Oke. Udah. Udah. Ini apakah terlihat? Sudah terlihat. Ya udah. Oke. Oke, kita masuk di tipe-tipe qi tadi. Yang banyak dengan pembahasan sendiri-sendiri. Karena energi di tubuh manusia itu menyebar di setiap bagian-bagian tubuh menjadi sumber penggerak, sumber pendorong. Energi sebagai daya hidup, sebagai ruh dari masing-masing bagian tubuh dalam melakukan pekerjaannya masing-masing. Nah, karena pembahasan mengenai qi yang banyak jenisnya itu sangatlah panjang, maka kita ringkas fungsi-fungsi qi, fungsi-fungsi energi di dalam tubuh. Yang pertama, qi itu berfungsi untuk mengubah bentuk. Contohnya adalah qi limpa atau energi pada limpa yang tugasnya mengubah makanan menjadi qi makanan. Mengubah makanan yang masuk dari mulut diterima oleh lambung atau perut, kemudian diubah oleh limpa menjadi qi makanan, diperhalus menjadi bentuk yang lebih halus dari yang kasar
menjadi yang lebih halus. Kemudian Ci ginjal mengubah zalir dari makanan atau minuman. Zalir itu adalah cairan tubuh. Jadi ginjal itu Ci-nya atau energinya itu berfungsi untuk mengubah makanan atau minuman yang masuk ke tubuh, kemudian bisa menjadi air kencing, kemudian menjadi keringat, kemudian menjadi air yang lainnya, termasuk air mata, kemudian air yang digunakan untuk proses reproduksi, yaitu sperma, kemudian termasuk juga darah, karena darah juga termasuk cairan di dalam tubuh. Kemudian Ci kandung kemih mengubah air kencing. Energi kandung kemih mengubah cairan-cairan di tubuh yang tidak berguna menjadi air kencing, kemudian dikeluarkan dari tubuh. Kemudian Ci jantung mengubah Ci makanan menjadi darah. Energi jantung, Maaf Sifu, slide-nya nggak gerak lagi. Masih. gerak lagi. Kalau gini, Enggak. Ya itu gerak. Kalau oh, tadi gini nggak aja ya gerak. mungkin. Kalau di slideshow nggak mau gerak. Oke, kita lanjutkan. Kemudian energi jantung. Energi pada jantung itu bertugas untuk mengubah Ci makanan. Ci makanan itu adalah hasil saripati dari makanan dan minuman. Diubah menjadi darah, diberikan warna merah, pemerah, sehingga Ci makanan menjadi berwarna merah dan berubah menjadi darah. Dibantu oleh Ci dari paru-paru yang memberikan udara atau oksigen ke dalam darah. Yang kedua, Ci itu berfungsi untuk mengangkut. Jadi kalau limpa itu mengangkut Ci makanan, mengangkut hasil olahan makanan yang kita cerna. Kemudian kalau paru-paru mengangkut zalir ke kulit. Maksudnya adalah paru-paru mengangkut cairan tubuh ke kulit sehingga melembabkan kulit. Ketika kemarin mempelajari 5 unsur, maka paru-paru berhubungan dengan kulit. Nah, contohnya adalah ini. Energi paru-paru itu mengangkut cairan tubuh ke kulit untuk melembabkan kulit. Kemudian Ci ginjal mengangkut energi dari bawah ke atas. Ci liver mengangkut energi ke segala arah, ke seluruh arah di tubuh. Itu adalah Ci liver atau Ci hati. Kemudian Ci paru-paru atau energi paru-paru mengangkut Ci atau energi dari atas ke bawah. Yang ketiga, fungsi dari energi itu untuk menjaga. Contohnya adalah energi limpa itu menjaga darah supaya tetap di pembuluh darah. Artinya adalah kalau dalam TCM, limpa itu berfungsi untuk menjaga darah tetap di pembuluh darah supaya darah itu tidak keluar dari pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan. Itu adalah salah satu fungsi Ci limpa. Kemudian Ci atau energi kandung kemih menjaga kencing supaya dikeluarkan dengan normal. Kemudian Ci paru-paru menjaga keringat, energi paru-paru menjaga keringat, menjaga pori-pori kulit, buka tutupnya pori-pori kulit secara normal sehingga keringat bisa dikeluarkan maupun tidak dikeluarkan dengan normal. Jika Ci paru-paru itu lemah, energi paru-paru lemah, paru-parunya lemah, maka keringat bisa keluar. Keringat bisa keluar karena paru-paru tidak bisa menjaga keringat. Maka timbul keringat spontan. Keringat di tangan dan di
kaki. Itu karena Qi paru-paru lemah. Nah, kemudian yang keempat, fungsi Qi adalah mengangkat. Contohnya adalah limpa, energi atau Qi limpa itu mengangkat organ-organ. Maksudnya adalah menjaga supaya organ-organ tubuh itu tetap di posisinya, tidak turun. Maka ketika limpa itu lemah, organ-organ itu bisa turun. Contohnya adalah ketika rahim turun, kemudian usus turun, anus turun. Nah, itu karena limpa sedang lemah, sehingga tidak bisa mengangkat atau menjaga posisi organ-organ. Kemudian melindungi. Fungsi yang kelima adalah melindungi. Energi paru-paru melindungi tubuh dari penyebab penyakit luar. Energi di paru-paru melindungi tubuh dari serangan patogen atau serangan penyebab penyakit dari luar. Misalnya adalah dari iklim. Ada panas, ada dingin, ada kering, lembab, dan lain sebagainya. Itu ketika mau menyerang ke tubuh, maka dilindungi oleh Qi dari paru-paru atau Qi pertahanan yang akan melawan penyebab penyakit dari luar. Sehingga kalau orang Cina, praktisi TCM terutama, itu melakukan olah Qi paru-paru dengan pernapasan, dengan olah napas, dengan Qigong, dengan Tai Chi. Itu supaya Qi paru-paru kuat, sehingga imunitas tubuh menjadi kuat, bisa melindungi tubuh dari serangan penyakit dari luar. Kemudian menghangatkan. Qi paru-paru dan Qi ginjal menghangatkan tubuh, membantu menghangatkan tubuh. Jadi ketika Qi paru-paru dan Qi ginjal bekerja secara normal, tubuh itu bisa terhangatkan, suhunya normal. Tapi ketika sering dingin, menderita sering dingin, baik di badan, anggota badan tertentu, contohnya adalah tangan ataupun kaki sering dingin, itu bisa dicurigai apakah Qi paru-paru atau Qi ginjal dia sedang lemah, sehingga gagal untuk menghangatkan tubuh. Itu ringkasan dari fungsi-fungsi Qi atau energi. Nah, kemudian yang kedua adalah esensi atau Qing. Esensi atau Qing, yaitu saripati proses penyulingan dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Kemudian tersimpan di ginjal. Esensi atau Qing itu tersimpan di ginjal, yang mana tidak ada padanannya di kedokteran barat. Jika mau diilmiahkan dengan medis barat tidak akan ketemu, karena hanya terkonsep di dalam TCM. Kemudian ada 3 tipe dari Qing atau esensi, yaitu esensi pralangit atau esensi bawaan dari orang tua, dari ibu maupun dari ayah. Esensi dari ibu atau ayah disebut esensi pralangit, yang mana juga karena bawaan atau warisan itu bisa mewarisi genetik dari orang tua, termasuk pada kondisi fisik, imunitas, kekuatan fisik, kekuatan tubuh.
jika pada saat pembuahan menderita suatu sakit, nah akan diwariskan ke anaknya melalui esensi pralangit, melalui sel sperma ataupun sel telur jika dilakukan pembuahan, maka akan menjadikan suatu penyakit bawaan. Misalnya adalah penyakit pada jantung maupun pada paru-paru. Misalnya adalah asma yang keturunan. Itu diwarisi melalui cing atau esensi, melalui saripati dari orang tua saat proses pembuahan. Kemudian ada esensi paskalangit. Esensi paskalangit adalah esensi atau cing setelah kelahiran yang diperoleh dari makanan atau minuman. Bukan bawaan tapi dicari oleh seseorang sendiri melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi. Kemudian ada esensi ginjal. Esensi ginjal itu adalah gabungan esensi pralangit dengan esensi paskalangit. Jadi esensi atau cing bawaan warisan dari orang tua maupun yang diperoleh sendiri dari makanan atau minuman. Nah, kemudian masuk ke fungsi-fungsi esensi atau cing. Yang pertama adalah pertumbuhan, reproduksi, dan perkembangan. Cing berfungsi untuk pertumbuhan, reproduksi, dan perkembangan. Kalau pada anak-anak mengendalikan pertumbuhan tulang, kemudian gigi, rambut, termasuk perkembangan otak, dan lain sebagainya, itu dikendalikan oleh cing. Kemudian kalau pada remaja dan dewasa itu tambah lagi, mengendalikan kematangan seksual, kemudian fungsi reproduktif, kesuburan, dan termasuk kehamilan. Itu yang dipengaruhi oleh cing, oleh esensi. Fungsi seksual, kesuburan, kehamilan. Maka ketika ada kemerosotan atau kemunduran atau kelemahan pada esensi atau cing, itu akan mengalami kemerosotan energi seksual dan kesuburan. Kalau pada laki-laki bisa terjadi sperma yang tidak berkualitas baik atau yang kurang, termasuk juga berhubungan dengan ejakulasi dini. Itu bisa karena cingnya lemah. Kalau pada wanita itu menyebabkan kemandulan, susah hamil, kemudian kesuburannya buruk. Itu fungsi cing berkaitan pertumbuhan, reproduksi, dan perkembangan. Termasuk juga ketika pada usia muda sudah beruban, jadi ada suatu anomali atau ketidaknormalan perkembangan anggota tubuh. Salah satunya ada rambut. Ketika pada usia muda sudah beruban, itu karena cingnya lemah. Ketika cingnya lemah. Misalnya karena banyak berpikir, kemudian terlalu banyak melakukan hubungan seksual, kemudian karena stres dan lain sebagainya yang bisa memperlemah ginjal, termasuk pekerjaan yang berat dari segi fisik. Itu semua bisa memperlemah ginjal yang akan memperlemah cing atau esensi. Kemudian fungsi berikutnya dari esensi itu sebagai bahan pembentukan dari ci ginjal atau energi ginjal. Jadi dari cing itu juga menjadi suatu bahan dari pembentukan energi ginjal. Jadi antara cing dan ginjal itu sangat terkait erat.
Kemudian esensi menghasilkan sumsum, yaitu sumsum tulang, kemudian pita suara, kemudian jaringan serat di tulang belakang, kemudian otak. Maka kalau di TCM itu otak adalah lautan sumsum. Otak adalah lautan sumsum. Itu dalam TCM. Kalau esensi sedang lemah, otak bisa kekurangan nutrisi. Esensi tidak sampai ke otak. Maka timbul kurang konsentrasi, kemudian pusing. Kemudian perasaan kosong di kepala. Itu karena Qing sedang lemah, esensi sedang lemah. Nah, kemudian Qing atau esensi itu sebagai kekuatan jasmani dan perlindungan terhadap faktor penyebab penyakit atau imunitas. Qing atau esensi yang terkait dengan ginjal itu terkait dengan kekuatan fisik seseorang, kuat lemahnya fisik seseorang, dan daya tahan tubuh terhadap faktor penyebab penyakit. Itu esensi atau Qing juga uh, uh, memiliki suatu pengaruh yang sangat penting. Kalau ginjal berkaitan dengan esensi itu sedang kuat, maka kondisi jasmaninya akan kuat. Imunitas tubuhnya, daya tahan tubuhnya juga akan kuat, dan sebaliknya. Kalau ginjal yang berkaitan dengan esensi lemah, maka fisiknya akan lemah, kemudian mudah terserang faktor penyebab penyakit. Oke, yang ketiga adalah darah atau Qi, yang mana merupakan bentuk Qi, bentuk energi yang lebih padat, lebih material. Seperti tadi di awal, Qi bisa memadat. Ketika Qi memadat menjadi bentuk fisik, bentuk yang bisa diraba, bisa terlihat. Nah, darah itu bersumber dari Qi makanan. Qi makanan itu dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang mana kemudian diolah oleh limpa menjadi Qi makanan, menjadi saripati makanan. Kemudian oleh limpa dikirim ke atas, ke paru-paru. Dikirim ke atas ke paru-paru, kemudian dari paru-paru akan dikirim ke jantung. Nah, di jantunglah akan diubah menjadi darah di jantung. Limpa dan lambung adalah sumber utama darah karena yang mengolah makanan sebagai bahan dasar pembentukan darah. Qi menggerakkan Suaranya terputus, Ustaz. Suaranya terputus, Sifu. Ini suaranya nggak kedengeran. Bisa dibunyikan audio.
Oke, kita ulangi dari sumber darah, yang mana darah itu sumbernya dari makanan dan minuman yang kita konsumsi, yang diolah oleh limpa dan lambung. Kemudian dikirim ke paru-paru. Dari paru-paru dicampur oleh udara atau oksigen. Kemudian dikirim dari paru-paru ke jantung. Di jantung diberikan pewarna merah, kemudian menjadi darah. Kemudian Qi menggerakkan darah. Ini sebuah catatan bahwa Qi menggerakkan darah. Qi atau energi di tubuh itu berfungsi mendorong darah di pembuluh darah supaya bisa mengalir lancar. Kalau Qi-nya macet atau lemah atau tersumbat, maka darahnya juga tidak bisa mengalir secara lancar. Kemudian jantung mengatur darah. Jantung itu memompa darah supaya darah bisa sampai ke seluruh bagian tubuh melalui pembuluh darah. Kemudian ginjal, yang mana tadi kita pelajari bahwa ginjal itu menyimpan esensi atau zinc, yang kemudian menghasilkan sumsum. Kemudian sumsum itu membentuk sumsum tulang. Nah, sumsum tulang itu yang turut menyumbang di dalam pembentukan darah. Maka bisa kita simpulkan bahwa darah itu dihasilkan dari makanan dan minuman, juga dari esensi, dari sumsum. Semuanya tergabung kemudian membentuk darah. Oke. Kemudian kita masuk pada fungsi darah dalam sudut pandang TCM. Yang mana fungsi utama dari darah itu adalah menyuburkan tubuh atau melembabkan, membasahi jaringan tubuh supaya tidak kering. Contohnya adalah membasahi mata supaya mata itu tidak kering. Dan membasahi otot supaya juga otot itu lembab, bisa bergerak dengan lancar. Kemudian membasahi kulit supaya kulitnya terlembapi, dan juga rambut supaya bisa lembab, tidak kering, tidak patah-patah. Dan lidah, agar lidah juga lembab, tidak terlalu kering, itu semuanya adalah disuburkan, dibasahi atau dilembabkan oleh darah. Nah, kalau di TCM, darah juga berkaitan dengan pikiran. Menyuburkan pikiran. Kalau darah kurang, pikirannya juga akan terganggu. Orangnya jadi tidak bahagia, jadi mudah cemas, kemudian mudah marah, jadi gelisah, tidak tenang. Termasuk juga susah tidur, insomnia. Itu jika darahnya kurang. Dalam sudut pandang ilmu TCM. Kemudian organ yang paling penting kaitannya dengan darah itu jantung, liver, dan limpa. Ini akan liver menyimpan darah, artinya adalah ketika seseorang istirahat, maka darah itu akan tersimpan di liver. Ketika sedang tidur, sedang istirahat, darah akan tersimpan di liver, di hati. Kemudian ketika seseorang nanti
sedang beraktivitas, sedang berkegiatan, maka dari liver darah itu akan dikirim ke bagian-bagian tubuh yang sedang membutuhkan. Misalnya otot-otot ketika sedang mengangkat barang atau sedang berjalan, maka darah itu akan pergi ke otot. Kemudian kalau sedang menggunakan mata, sedang melihat, maka darah dari liver akan dikirim ke mata untuk melembabkan supaya mata itu tidak mengering. Kemudian limpa memegang darah. Limpa menjaga supaya darah tetap di pembuluh darah, supaya tidak terjadi perdarahan. Kalau limpanya lemah, maka darah keluar dari pembuluh darah. Terjadi perdarahan atau pengeluaran darah. Misalnya adalah mimisan, kemudian batuk, darah, kemudian kencing darah, atau bisa juga BAB yang berdarah, atau ketika haid itu darahnya banyak, itu karena limpa sedang lemah sehingga gagal menjaga darah tetap di pembuluh darah. Darahnya jadi keluar, meluber, pergi dari pembuluh darah. Nah, kemudian zalir tubuh atau cairan tubuh. Jin ye. Tulisannya jin ye. Jadi cairan tubuh atau zalir tubuh itu asalnya juga dari makanan dan minuman yang diolah oleh limpa dan lambung. Nanti yang bersih, bagian yang bersih akan naik ke paru-paru. Dari paru-paru akan dikirim ke kulit untuk melembabkan kulit. Kalau yang kotor bisa turun ke usus kecil. Nanti dipisahkan lagi, kemudian yang kotor akan pergi ke kandung kemih, akan dikeluarkan sebagai air kencing. Nah, zalir tubuh atau cairan tubuh itu ada dua, yaitu jin dan ye. Jin ye. Kalau digabung jadi jin ye. Itu aslinya adalah dua hal yang berbeda antara jin dan ye. Dua hal yang berbeda meski sama-sama cairan tubuh, cairan di dalam tubuh, tapi memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama jin, sifatnya bersih, ringan, renggang, encer, yang dikendalikan oleh paru-paru, disebarkan ke seluruh tubuh, termasuk juga di kulit. Fungsinya adalah untuk membasahi atau melembabkan kulit dan otot. Dan wujudnya itu bisa jadi keringat, kemudian bisa jadi air mata, kemudian ludah, kemudian ingus, yang semuanya itu warnanya adalah jernih, yang bening, cenderung bening. Yang encer, yang bening. Keringat, air mata, ludah, ingus, itu adalah jin. Kalau ye itu lawannya. Kalau jin itu bersih, ringan, encer, renggang. Kalau ye itu keruh, berat, dan padat. Yang fungsinya untuk membasahi tulang sendi, kemudian tulang belakang, otak, kemudian sumsum tulang, kemudian menjadi pelumas atau minyak, atau yang melembabkan organ-organ indera. Melembabkan di mata, di telinga, di hidung, di mulut, itu adalah ye. Sebagai pelumas di bagian-bagian tubuh, itu adalah ye. Jadi perbedaan jin dan ye secara mudahnya, kalau jin itu bersih, kemudian encer, bening. Dengan contoh adalah keringat, kemudian air mata, ludah, kemudian ingus. Kalau ye itu yang lebih keruh,
kemudian lebih padat, lebih berat di bagian dalam tubuh. Kalau Jin di bagian luar tubuh. Kalau Ye di dalam tubuh, membasahi tulang sendi sebagai cairan pelumas sendi. Kemudian di tulang belakang, kemudian di otak yang melembabkan otak, kemudian sumsum tulang, dan melumasi atau melembabkan organ indera, yaitu mata, di mata supaya mata menjadi lembab, kemudian telinga yang melembabkan telinga, kemudian hidung dan mulut itu adalah Ye. Nah, itu tadi 4 materi atau substansi vital di dalam tubuh manusia berdasarkan sudut pandang ilmu TSM. Ada Qi atau energi, kemudian ada darah atau Qi, kemudian esensi atau Qing, dan cairan tubuh atau Jin Ye. 4 materi atau substansi vital. Nah, setelah dari materi vital atau substansi vital, teori materi vital, kita masuk ke titik akupuntur general. Titik akupuntur yang digunakan di banyak kasus dan bisa dibilang pada semua kasus secara umum. Secara umum bisa digunakan pada semua kasus dan titiknya cenderung aman. Titiknya cenderung aman karena di tangan dan di kaki. Tidak di perut, tidak di dada, tidak di punggung atau di kepala. Jadi cenderung aman. Jadi ketika nanti ada klien dengan keluhan apapun yang bisa diakupuntur, itu bisa menggunakan 5 titik general atau 5 titik wajib terlebih dahulu. Kemudian nanti baru bisa ditambah dengan titik-titik yang lainnya, titik-titik tambahan, titik-titik pada meridian yang selain 5 titik ini. Intinya adalah titik ini bisa digunakan di dalam kebanyakan kasus secara umum. Jadi ada LI4, kemudian PC6, kemudian ST36, kemudian SP6, kemudian LR3. Nah, ini sangat mudah jika mau dihafalkan. LI4 dan PC6 nanti ada di tangan, kemudian ST36 nanti di bawah lutut, SP6 di atas mata kaki bagian dalam, kemudian LR3 nanti juga ada di kaki. Jadi cenderung aman, tidak melakukan penusukan di bagian yang ada organ penting di dalamnya. Yang pertama adalah titik LI4 atau heku, tulisannya hegu. Itu ada di tangan, di antara ibu jari dengan jari telunjuk. Di bawahnya nanti akan ditemukan gundukan yang jika ditekan akan terasa nyeri. Itu adalah titik LI4. Wah, ini bisa diputar mungkin. Nah, oke, untuk mencari titik LI4, maka kita rapatkan jari telunjuk dengan ibu jari seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya maka kita akan dapati sebuah gundukan di antara bawah ibu jari dengan jari telunjuk. Nah, ini kita dapati sebuah gundukan. Kemudian kita dari gundukan itu mencari
yang paling tinggi. Nah, kita mencari yang paling tinggi, titik itulah LI4 yang kemudian nanti kita tusuk dengan jarum, bisa juga dengan dipijat. Ini adalah titik LI4. Jadi mudahnya ketika mencari titik LI4 itu kita satukan atau dekatkan, rapatkan antara jari jempol atau ibu jari tangan dengan jari telunjuk. Nah, kemudian ketika sudah dirapatkan, nanti di bawah antara jempol dengan ibu jari itu, di antara dua tulang itu ada sebuah gundukan, sebuah bukit, istilah di dalam TCM-nya, bahasanya seperti itu, yang kemudian kita cari bagian yang paling tinggi. Nah, kemudian bisa dicek dengan ditekan. Biasanya akan terasa nyeri. Itulah titik LI4. Nanti bisa ditusuk dengan jarum, bisa juga diakupresur atau ditekan, dipijat pada titik LI4 yang termasuk di dalam titik wajib, titik general. Nah, ini manfaat klinisnya sangat banyak sekali. Ada sakit kepala, sakit tenggorokan, kemudian termasuk sakit gigi. Jadi secara umum digunakan untuk meringankan nyeri. Kemudian haid yang tidak teratur. Kemudian kesulitan buang air besar, bisa juga untuk diare. Bisa untuk sembelit, bisa untuk diare berkaitan dengan pencernaan. Kemudian bisa menurunkan suhu ketika sedang demam. Kemudian ketika hipertensi juga bisa dipakai ketika sakit tenggorokan. Kemudian gondok atau gondongan bisa juga, atau tiroid yang mengalami peradangan itu juga bisa digunakan. Kemudian menggigil dan demam, kemudian sakit kepala, dan bisa digunakan untuk malaria, kemudian peradang pada gusi, kemudian nyeri secara umum. Nah, kuncinya adalah nyeri secara umum itu bisa digunakan jika ada nyeri di bagian tubuh tertentu. Itu bisa menggunakan LI4 untuk meringankan nyeri. Kemudian batuk, sakit perut, panas atau demam, bronkitis, kemudian bisa digunakan ketika insomnia, kemudian ketika mata merah karena serangan patogen luar, itu bisa digunakan. Kemudian hidung tersumbat atau pilek, bersin, kemudian persalinan yang lama itu digunakan ketika pada proses persalinan agak terhambat, agak terlalu lama. Itu bisa digunakan untuk merangsang terjadinya persalinan yang lancar. Kemudian nyeri bahu, nyeri punggung, flu, kemudian kelumpuhan wajah, wajahnya lumpuh, wajahnya menceng atau agak wajahnya itu turun, ototnya turun. Kemudian ini demam, beberapa jenis demam, kemudian bisa digunakan pada amandel, insomnia, migrain, edema atau bengkak di wajah. Kemudian membantu untuk dan lain sebagainya. Jadi sangat banyak fungsinya. Maka termasuk titik wajib, titik general, titik yang harus diambil jika melakukan akupuntur atau akupresur. Nah, catatannya adalah
paling sering digunakan untuk analgesia, untuk meringankan nyeri di berbagai bagian tubuh, ada sakit kepala, kemudian digunakan juga jika ada sakit gigi, kemudian nyeri yang lainnya ketika nyeri haid, kemudian ketika nyeri lambung, dan nyeri-nyeri yang lainnya. Untuk mengusir eksterior atau penyebab penyakit dari luar. Maksudnya adalah jika terserang patogen atau penyebab penyakit dari luar. Misalnya habis terpapar cuaca yang berangin atau cuaca dingin atau cuaca panas atau cuaca lembab. Itu kemudian nanti bisa demam, kemudian bisa batuk. Mempengaruhi tiroid. Makanya jika ada bengkak itu bisa diambil Li4. Hilang lagi suaranya. Layarnya juga hilang. Apa mungkin suaranya jelek? Zoom. Semarang. Nggak perlu snapgram. Udah masa itu tapi belum mau. Woi,
Nazum bi. Terputus sinyal. Oke, apakah sudah terdengar? Dengar sudah. Sudah. Ya, Oke. sudah. Tadi gambarnya berhenti di titik yang mana ini? Yang titik di tangan LI berapa tadi? Oke. Oke. LI 4 ya? LI 4. Oke. Dari 4. Oke, coba ini apakah sudah terlihat yang LI 4? Iya. Oke. Oh, berarti tadi nggak kelihatan ya tadi ya? Tadi sampai di catatan. Di catatan sudah itu Di fungsi fungsinya LI 4. tinggal yang gambar orang ini yang terakhir itu. Nah ini. Oh, sampai sini ya? Iya belum ini. Oke. Nanti kita kirim PPT-nya, nanti ada videonya juga untuk mencari titik supaya gambarnya lebih besar. Nah, catatan untuk titik LI 4 itu tidak boleh digunakan pada wanita yang sedang hamil muda. Meskipun cuma dipijat, walaupun tidak diakupuntur, karena bisa merangsang keguguran, bisa menyebabkan keguguran. Karena titik ini digunakan untuk merangsang persalinan. Kalau pas untuk membantu persalinan boleh digunakan. Misalnya dengan ditekan, dipijat, itu justru boleh digunakan. Tapi ketika pada hamil muda, termasuk pada hamil yang belum waktunya persalinan, itu tidak boleh ditekan. Meskipun ditekan, tidak dilakukan penjaruman, itu tidak diperkenankan. Oke, kemudian titik PC6, Naekwon. Ini nanti videonya bisa saya kirim aja biar lebih jelas. Kita masuk ke gambarnya yang ini. Jadi kalau PC6 itu cara mencarinya adalah jari-jari tangan disatukan atau dirapatkan dulu. Seperti gambar yang sebelah kanan atas itu. Nah, kalau sudah gitu kan, jika digerak-gerakan atas bawah itu nanti di bawah pergelangan tangan dalam itu ada terlihat urat atau tendon. Ada 2 urat atau 2 tendon. Bisa diraba, ada 2 yang kayak selang itu. Nah, kalau sudah ketemu, kita taruh 3 jari dari garis pergelangan tangan. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri. Kemudian, dengan jarak 3 jari itu, kita raba lagi 2 tendon atau 2 urat itu. Nah, titik PC6 itu ada di antara 2 urat atau 2 tendon. Itu bisa dipijat atau juga bisa dilakukan penjaruman pada titik PC6. Nanti akan saya kirim videonya biar lebih jelas. Nah, PC6 itu manfaatnya biasanya digunakan pada sakit lambung. Pada muntah-muntah. Kemudian lambungnya nyeri, kram. Kemudian nadinya cepat, deg-degan. Itu orang asam lambung kan juga biasanya deg-degan, nadinya jadi cepat. Kemudian pada orang yang cegukan tidak berhenti-berhenti. Kemudian pada insomnia atau susah tidur. Untuk menenangkan pikiran. Termasuk jika gelisah dan masalah-masalah psikis. Itu bisa digunakan PC6. Kemudian pada penyakit jantung secara umum, penyakit jantung apapun itu bisa pakai PC6. Dada sesak,
kemudian demam, kemudian mual muntah, kemudian nyeri di epigastrium, nyeri di perut atas, kemudian batuk, asma itu juga bisa BC6. Kemudian terutama untuk sakit perut itu juga bisa pakai BC6 dan membantu pada kasus epilepsi. Walaupun nanti di samping 5 titik utama akan banyak titik pelengkap yang lainnya. Tapi tetap titik 5 general ini digunakan. Karena banyak sekali kegunaannya dan bisa digunakan secara umum dengan minim efek samping, minim resiko karena tempatnya yang aman di tangan dan di kaki. Kemudian disentri, kemudian penyakit kuning termasuk radang usus buntu. Usus buntunya meradang. Kemudian migrain, sakit kepala sebelah. Diare yang disertai muntah, kemudian semua gangguan yang ada di perut. Kemudian untuk sakit kepala, untuk pusing, untuk tiroid, pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian mual di pagi hari, jantung berdebar, kemudian digunakan pada nyeri di dada kiri, nyeri jantung. Kemudian pada MAH yang akut atau MAH yang kronis. Kemudian digunakan pada vertigo. Kemudian cegukan tadi, kemudian mata merah, kemudian insomnia, susah tidur, cemas, kemudian pada penyakit-penyakit psikis, bisa untuk menenangkan pikiran, kemudian bronkitis, kemudian batu empedu di titik jauhnya, kemudian sakit di tenggorokan, hipertiroid, kemudian hipertensi, diare, dan lain sebagainya. Nah, titik PC6 itu biasanya digunakan untuk jantung berdebar, bisa untuk kolesterol, kemudian untuk perut kembung, kemudian gangguan pada lambung, PC6 aksi spesifiknya di dada. Untuk segala keluhan yang ada di dada sesak, susah napas, sakit atau nyeri di bagian dada, itu bisa pakai PC6. PC6 bisa menenangkan sen atau menenangkan pikiran. Kemudian bisa digunakan pada kasus cemas berlebih, pada gangguan jantung atau pada gangguan lambung, seperti pada orang yang menderita GERD, MAG, asam lambung naik, itu juga biasanya was-was cemas, itu bisa ditenangkan dengan titik PC6. Menjadi titik mayor atau titik utama untuk permasalahan lambung, untuk mual dan muntah, cegukan, sendawa, asam lambung naik, termasuk juga ketika pada mabuk kendaraan, itu bisa dipijat pada PC6 untuk menenangkan lambung. PC6 merupakan poin utama jantung. Kemudian bisa menenangkan pikiran. Dan mual itu bisa ditenangkan dengan titik PC6. Kemudian muntah dan nyeri di epigastrium, nyeri di bagian perut atas ataupun perut yang samping. Oke. Kemudian titik ST36, Chu Sanli. Tulisannya Zhu Sanli, bacanya Chu Sanli. Ini nanti akan ada videonya di slide ini, tapi kita lihat yang gambar dulu. Nah, ini agak, kalau melalui gambar agak sulit untuk
penggambaran pencariannya. Tapi mudahnya gini, nanti kalau kita perhatikan di lutut, di lutut itu di bawahnya akan ada, jika diraba ada 2 cekungan. Nah, kalau ini kita fokus ke cekungan yang luar, yang searah dengan jari kelingking kaki, yang luar. Itu nanti ada cekungan di situ. Kemudian nanti taruh dari situ ke bawah 4 jari. Dari situ ke bawah 4 jari. Nanti akan ditemukan di tulang kering. Dari tulang kering nanti keluar 1 cun, keluar 1 jempol dari tulang kering itu. Nah, itulah titik ST36. Untuk lebih jelasnya nanti akan ada videonya. Akan saya share lewat admin. Nah, manfaatnya itu untuk gangguan pencernaan, terutama kalau karena dingin. Kemudian rasa lapar yang terus-menerus, itu yang disebabkan karena lambungnya panas. Kemudian pada susah BAB. Kemudian sakit lutut, sakit kaki. Kemudian bisa digunakan ketika masuk angin. Kemudian rematik bisa dibantu dengan ST36. Mual, muntah, dan nyeri epigastrium. Kemudian influenza atau flu. Kemudian segala macam muntah, ada muntah pahit, muntah darah, dan sebagainya, itu bisa dengan ST36. Perut kembung juga pakai ST36, cegukan, sendawa, kemudian distensi atau rasa penuh di nafsu makannya buruk. Kemudian hipertensi, kemudian pusing secara umum, itu bisa diringankan dengan ST36. Anemia, kurang darah, kemudian bisa juga untuk nyeri di otot. Untuk demam, bisa juga digunakan pada insomnia yang disebabkan oleh gangguan pencernaan. Kemudian gangguan gizi pada anak. Kemudian keputihan, hepatitis, dan kemudian bisa digunakan pada penyakit kuning. Kemudian demam, sakit perut, edema atau bengkak air. Kemudian sulit buang air kecil dan sulit buang air besar. Kemudian alergi secara umum, terutama alergi makanan, itu bisa digunakan ST36. Kemudian ketidakcukupan Qi atau Qi-nya lemah. Berarti sering lemas, sering tenaganya terasa kurang. Kemudian sesak napas, batuk yang berdahak. Kemudian digunakan untuk diare yang kronis. Kemudian sakit di bagian perut, semua bagian perut. Penyakit kuning, kemudian sembelit, sudah kelelahan atau terasa lelah, pegel linu. Kemudian perdarahan di lambung. Kemudian sakit jantung, kemudian mah akut dan mah kronis, asma, dan gangguan pada sistem pencernaan. Kemudian hipertensi, tekanan darah tinggi. Kemudian siklus haid yang tidak teratur. Kemudian usus buntu, vertigo, kemudian flu, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Nah, catatannya adalah ST36 yang merupakan titik wajib itu selalu digunakan pada semua kasus. Kemudian merangsang pada perut dan limpa.
untuk menghasilkan C dan darah. Makanya digunakan pada orang yang kekurangan darah, orang yang lemah, lesu, orang yang ada gangguan di pencernaan. Karena ST36 itu mengatur perut dan limpa. Perut itu adalah lambung yang berkaitan dengan limpa. Disebut juga titik vitamin atau titik dewa karena digunakan untuk menambah daya tahan tubuh, daya serap pencernaan, kemudian untuk melancarkan pencernaan, baik nanti kalau ada sembelit, bisa juga untuk nanti ketika ada diare bisa digunakan. Berhubungan dengan seluruh gangguan pencernaan. Kemudian untuk segala gangguan di kaki. Bisa juga merangsang nafsu makan dan memperbaiki pencernaan. Jadi spesifiknya ST36 itu untuk gangguan pencernaan dan untuk menambah energi dan menambah darah. Itu titik ST36. Oke, kemudian titik SP6 atau San Yin Jiao. San Yin Jiao. Yang mana kalau kita mau mencari, maka kita perhatikan pada mata kaki bagian dalam. Mata kaki bagian dalam. Nanti dari situ ke atas ditaruh 4 jari atau 3 cun. 4 jari ditaruh. Nah, 4 jari di atas mata kaki bagian dalam itulah titik SP6. Ada di belakang tulang. Nanti jika teraba akan teraba tulang. Nah, di belakangnya itu bisa dipijat, bisa dimasuki jarum. Itu adalah titik SP6. Manfaatnya jika ada kelemahan di limpa dan lambung. Kemudian jika ada diare, ada sakit perut, perut dingin, nyeri di bawah pusar, di perut bawah, nyeri di seluruh bagian perut. Kemudian rasa penuh dan kembung di perut dan di dada, tidak nafsu makan, kemudian muntah setelah makan. Kemudian nyeri, untuk nyeri di bagian kelamin. Kemudian pada hernia atau turun berok. Kemudian pusing, menglihatan vertigo karena kekurangan darah. Vertigonya karena kekurangan darah. Kemudian keringat malam. Jadi malam hari ketika tidur itu berkeringat. Kemudian demam, panas. Termasuk juga ada sariawan bisa digunakan. Kemudian penyakit-penyakit kelenjar. Kemudian digunakan pada gangguan buang air kecil. Baik itu nanti mengompol ataupun justru sulit ketika buang air kecil. Kemudian insomnia, sulit tidur. Kemudian sakit di bagian kaki. Keputihan. Kemudian ada lendir di tinja yang menandakan pencernaan yang buruk. Digunakan untuk memperbaiki pencernaan, sama seperti ST36. Sembelit, radang usus, kemudian berkaitan dengan penyakit ginjal, mual di pagi hari, infeksi saluran kemih. Kemudian rematik juga bisa untuk membantu dan bisa digunakan untuk wasir atau ambeien. Nah, catatannya adalah bahwa SP6 itu sering digunakan dan termasuk poin utama untuk pengobatan masalah pencernaan. Kemudian masalah ginekologi, masalah reproduksi perempuan, kemudian masalah seksual, gangguan kencing, dan masalah emosi, masalah berkaitan dengan pikiran, sama seperti PC6. 6. Kemudian
Kemudian untuk menginduksi persalinan sama seperti titik Li4. Karena untuk menginduksi persalinan tidak boleh digunakan pada hamil muda atau hamil yang belum waktunya persalinan, tapi bisa digunakan untuk membantu proses persalinan. Kemudian untuk demam, karena punya efek yang kuat untuk menurunkan suhu tubuh. Dan untuk insomnia, digunakan untuk insomnia atau gangguan sulit tidur. Nah, yang terakhir ada titik LR3, Taijung. LR3 di kaki. Nah, ini nanti akan lebih jelasnya pada video. Jadi dari ibu jari atau jempol kaki itu ke bawah nanti akan ada cekungan. Ada cekungan yang mengarah ke jari sebelah, tulang di jari sebelahnya. Itu nanti akan ada cekungan yang kalau diraba itu membentuk simpangan huruf V. Nah, nanti jika ditekan itu biasanya agak terasa sakit. Itu adalah titik LR3. Ini akan lebih mudah kalau nanti pakai video. Nah, manfaat klinisnya untuk perdarahan. Perdarahan itu bisa mimisan, kemudian muntah darah, kemudian kalau kencing darah, atau BAB berdarah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan perdarahan. Kemudian mani encer, kemudian hernia, turun berok, ngompol, kemudian nanti sakit kepala juga bisa. Hipertensi atau tekanan darah tinggi itu sangat ampuh kalau pakai LR3 dan bisa ditambah dengan LR2 di depannya. Kemudian bisa digunakan pada sakit jantung, kemudian sakit di liver, termasuk sakit mata, pusing, kemudian impotensi, susah tidur atau insomnia, sakit kepala, kemudian sakit di bagian kaki, sakit perut, kaki dingin, kaki yang biasa dingin, kemudian hipertiroid, penglihatan kabur, kemudian digunakan pada hepatitis, pada migrain, gangguan pada kencing, baik susah kencing maupun nanti kalau mengompol. Kemudian muntah, mual muntah, sembelit, kemudian demam, vertigo karena kurang darah, kemudian sulit buang air besar, atau justru diare, kemudian menstruasi yang nyeri, yang menyakitkan. Depresi itu berkaitan dengan pikiran, kemudian cegukan, mual di pagi hari, dan lain sebagainya. Jadi merupakan titik relaksasi, titik untuk menenangkan pikiran, termasuk nanti juga menenangkan tekanan darah, sehingga bisa digunakan untuk hipertensi. Kemudian bisa juga digunakan pada gangguan menstruasi, mempengaruhi tiroid, pankreas, dan ovarium. Dan termasuk untuk membersihkan hati, membersihkan liver. Titik liver 3 itu untuk membersihkan liver atau membersihkan hati. Untuk detoksifikasi dari alkohol, dari obat-obatan, dan lain sebagainya. Itu yang mana hati berfungsi untuk menyaring atau memproses racun-racun di tubuh. Nah, untuk membantu fungsinya itu bisa menggunakan titik LR3. Oke, itu 5 titik general, 5 titik menyeluruh, titik wajib diambil dalam akupuntur. Nah, contoh kasusnya, kalau kita misalnya pada kasus hipertensi, kita bisa
ambil titik general dulu. 5 titik general kita ambil, kemudian bisa ditambah dengan LR2, GB43, Tu20, ST8, HT7. Itu titik tambahan. Titik yang bisa kita otak-atik, bisa kita resepkan, bisa kita formulasikan dengan fungsinya masing-masing. Misalnya takut atau belum bisa menusuk di titik-titik tambahan, diambil pada titik general saja tidak ada masalah. Sudah bisa melakukan pengobatan dengan 5 titik general. Nah, untuk penusukan dan penjaruman nanti ada di pertemuan keempat secara lengkap di situ. Nah, kalau ini kita fokus ke titik general terlebih dahulu. Karena tidak harus ditusuk, bisa juga dengan dipijat atau diakupresur. Contoh lainnya ketika menangani sembelit. Nanti ambil dulu titik general, ambil titik LI4, kemudian PC6, kemudian ST36, SP6, kemudian LR3 diambil dulu. Baru nanti bisa ditambah titik kita sendiri, titik racikan kita sendiri. Misalnya SP2, SJ6, LI3, ST37, ST25 itu untuk menangani kasus sembelit. Contoh lainnya, ketika radang atau sakit tenggorokan, pakai 5 titik general dulu, kemudian nanti bisa ditambah titik yang lainnya. KI3, SJ9, LU7, SI1, LU11, ST6, dan KI3. Nah, itu mudahnya seperti itu. Misalnya tidak menggunakan titik tambahan, tidak ada masalah. Gunakan saja 5 titik general. Itu sudah cukup. Nah, untuk mencari Kedengaran. Hilang suaranya, Pak. kita akan masuk kemudian masuk ke wah, agak terputus tadi sebentar. Jadi nanti pada pertemuan 4 kita akan mempelajari mengenai meridian, kemudian titik-titik akupuntur. Kemudian bagaimana cara melakukan penjaruman secara aman. Dan bagaimana memilih jarum. Kemudian untuk mendownload aplikasi titik akupuntur yang berwarna. Aplikasi khusus yang isinya adalah titik-titik akupuntur. Nanti tinggal kita tekan atau pencet pada titiknya, misalnya titik limpa atau SP1, nanti akan muncul gambarnya dan keterangannya. Itu yang nanti sangat bermanfaat ketika mencari titik akupuntur, supaya tidak kebingungan. Karena kebanyakan di Play Store itu gambarnya adalah gambar hitam putih. Gambar hitam putih. Jadi tidak jelas, tidak bisa kita samakan jika langsung melihat pada bagian tubuh. Nah, nanti akan ada aplikasi khususnya. Termasuk juga dengan manfaat-manfaat setiap titik. Yang mana titik meridian utama saja nanti akan ada 361 titik. Manfaatnya akan berbeda-beda. Itu nanti pada pertemuan keempat. Pada pertemuan ketiga kali ini, kita cukupkan pada materi 3 materi ini, yaitu tadi murojaah atau pengulangan secara akupuntur, kemudian materi vital, kemudian 5 titik general. Yang mana 5 titik general adalah bekal
bekal awal dan bekal utama untuk melakukan akupresur dan akupuntur. Karena kalau tidak tahu titik yang lainnya itu sudah aman karena sudah memegang 5 titik general. Seperti itu. Nah, mungkin Pak Admin bisa, jika ada pertanyaan, ini sudah jam 21.18, mungkin yang di timur sudah lebih malam lagi ini. Ya. Terima kasih Sifu. Untuk para peserta, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi yang 5 titik general? Ini dari Pak Purwanto untuk titik general tanpa perlu melihat sindrom. Itu pertanyaan dari Pak Purwanto. Betul, Bapak. Karena 5 titik general itu yang kita bahas ini sudah titik racikan yang bisa langsung digunakan, baik nanti di akupuntur klasik maupun akupuntur modern, tanpa melihat sindrom. Tidak perlu memikirkan nanti sedasi atau tonifikasi. Tidak perlu memikirkan sindromnya, sindrom apa, pada organ apa, dan lain sebagainya. Karena ini berfungsi untuk menyeimbangkan yin dan yang di seluruh bagian tubuh, sehingga bisa membantu secara umum seluruh permasalahan atau seluruh kasus yang kita jumpai dan dengan aman. Tidak harus dijarum, bisa dipijat, tapi akan lebih efektif jika dilakukan penjaruman. Nanti untuk penjaruman pada pertemuan keempat. Seperti itu. Jadi untuk titik general ini nanti untuk yang kasus bisa ditambah gitu ya Sifu? Ya, utamanya adalah pakai 5 titik general dulu. Nanti Ditambah. kalau ada tambahan-tambahan yang lain, itu bisa kita racik sendiri kalau sudah memperdalam TCM. Atau misalnya dipadukan antara 5 titik general dengan titik-titik akupuntur yang sudah pernah dipelajari. Dulu pernah belajar titik-titik kasus untuk ini, untuk kasus ini nanti bisa dipadukan. Yang penting diambil titik generalnya, seperti itu. Untuk nanti yang penjaruman 3 jarum itu masih pertemuan keempat atau kelima ya? Kelima ya, betul. Yang keempat kita masih titik kasus seperti ini yang sudah peresepan, sudah diresepkan, tinggal pakai aja. Kemudian sekaligus diskusi kasus-kasus. Untuk yang 3 jarum nanti juga ada diskusi kasus ya? Iya. Ini juga ada pertanyaan lagi dari Pak Purwanto. Mungkin juga pertanyaan terakhir, karena waktu sudah menunjukkan jam 9.21. Ini ada pertanyaan untuk bagaimana cara mengenali gangguan karena jing sih Bu? Oke, itu masuknya sudah ke sindrom sebenarnya. Ketika kita sudah belajar mengenai diagnosa, nanti ada gangguan karena jing yang tepatnya di ginjal. Contohnya adalah gangguan di kesuburan kalau di perempuan. Gangguan di kesuburan yaitu kemandulan. Kalau di laki-laki gangguan pada spermanya yang bermasalah. Itu secara mudahnya kalau pada orang dewasa. Nah, kalau pada anak-anak itu biasanya kalau gangguan jing itu anak yang punya penyakit bawaan, kemudian yang mudah sakit, kemudian yang ada gangguan di psikis dan di otak. Itu cara mudahnya. Untuk lebih lengkapnya nanti pada pertemuan terakhir nanti akan kita lengkapi. Seperti itu. Mungkin ada lagi? Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Pak Enuk Soliha. Ada di akupuntur, terus jarumnya itu pas dicabut lengket,
beda sama penusukan jarum yang sebelah itu biasanya kenapa ya sih Bu? Kalau dalam sudut pandang TCM itu adalah lembab. Satu bisa lembab karena ada lembab di dalam tubuh, kelembapan di dalam tubuh. Contohnya pada edema. Edema itu bengkak yang orang sakit jantung, orang sakit sakit ginjal itu kan bengkak, kakinya bengkak, wajahnya bengkak, itu bisa lengket seperti itu. Bisa juga pada orang yang obesitas karena ada lembab di tubuhnya. Bisa juga orang yang stroke karena lembab di tubuhnya. Itu karena sindrom lembab di tubuh. Bisa juga karena otot. Jadi ketika melakukan penjaruman itu pas ototnya lagi tegang. Kalau dicabut juga pas lagi. Kedengaran sih Bu. Suaranya hilang sih Bu. Maaf itu terputus sinyalnya. Sebelum dilakukan akupuntur itu bisa dipijat dulu titiknya. Dipijat pakai jempol atau pakai jari telunjuk, itu dipijat dulu. Itu sebelum akupuntur. Kalau sesudahnya mau mencabut biar enggak lengket kayak gitu, itu bisa pinggirnya, samping-sampingnya, kanan kirinya itu yang dipijat. Kemudian baru dicabut perlahan. Nah, kalau masih lengket, misalnya itu di sebuah titik, itu ditusuk di samping-sampingnya, tambahin lagi 2 jarum, kanan kirinya 2 jarum. Nanti otomatis akan melunak dan akan mudah tidak lengket ketika dicabut. Seperti itu. Karena sering kasus seperti itu, jarum dicabut susah, itu biasa dijumpai dan tidak perlu panik. Cuma ya memang agak sakit kalau dipaksakan. Oke. Ini untuk yang pertanyaan yang terakhir itu menghilangkan sifat keras. Maksudnya Sifat keras mungkin berkaitan dengan psikis kah atau gimana nih? mungkin berkaitan dengan psikis titik untuk menghilangkan sifat. Oh iya, Paham. berkaitan dengan psikis. Sama kayak tadi itu ada Pak Hajirin, itu menghilangkan masa lalu yang membuat trauma. Yang pertama, untuk masalah psikis semua secara umum itu pakainya adalah titik SP6, PC6, dan LR3. Mudahnya gitu, SP6, LR3, dan SP6 itu secara akupuntur, tapi juga harus melakukan konseling untuk menggali secara detail, mengurai permasalahannya, sehingga harus melalui proses konseling, melalui psikoterapi. Seperti itu. Tidak cuma di akupuntur. Akupuntur bisa membantu, tapi akan lebih jika dilakukan konseling. Oke. Ya itu mungkin untuk pertanyaan yang terakhir karena waktu sudah menunjukkan pukul 21.26, ini sudah lebih dari 90 menit untuk yang sesi materi pada kali ini. Untuk nanti materi selanjutnya tentang teori meridian dan juga penjaruman dan juga tentang titik kasus pada berbagai kasus di bidang TCM sendiri. Dan untuk yang materi selanjutnya itu tentang akupuntur 3 titik atau Jinryu itu ya, Sifu. Ya, betul. Nanti mungkin minggu depan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan hari ini telah selesai untuk materi yang substansi vital dan juga 5 titik general. Saya ucapkan terima kasih kepada Sifu Atna yang telah membagikan materi pada kali ini. Demikian sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Makasih Sipu. Oke. Terima kasih, Sifu. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.